derajat Islam yang paling bawah, orang yang paling awam. Ini banyak. Strategi pertama yang paling besar, siapa targetnya? Orang-orang awam. Ini, orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam, sangat mudah untuk berbuat syirik. Banyak nggak? Banyak. Dari sekarang hampir 8 miliar umat manusia, berapa yang berbuat syirik? Hah? Berapa miliar? 5 miliar lebih. Kalau 5 miliar masuk ke sini, tenggelam nggak sini? Dari 8 miliar itu hanya 6 miliar yang berbuat syirik. Nah, kalau seandainya ini orang-orang yang sudah terlahir dalam Islam, maka dia tidak mampu memasukkan virusnya ini, maka dia turun, dia kurangi dosisnya sedikit. Turun ke tangga yang kedua, strategi yang kedua. Apa itu? Syarut tani. Adapun keburukan dan strategi yang kedua yang dilakukan adalah al-bid'atu, perbuatan bid'ah. Ini bahasa syariat. Ini setelah para ulama mengumpulkan dalil itu, ini ternyata bid'ah ini termasuk. Kenapa? Bid'ah ini bisa mengakibatkan kalau dia sudah terbiasa dengan perkara bid'ah, maka dia akan melakukan strategi yang pertama tadi. Dia sampai pada strategi pertama, akan berbuat kufur dan syirik. Berapa banyak orang sekarang yang melakukan amal ibadah yang di luar daripada syariat. Gara-gara apa? Gara-gara mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul, sehingga pertama sehingga mereka berbuat syirik dan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Mereka membuat sebuah syariat. Ini adalah bid'ah. Membuat syariat ma lam ya'zan bihi Allah. Apa-apa yang belum mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan oleh Allah, belum mendapatkan izin dari syariat itu sebagai amal ibadah, sehingga mereka berbuat syirik. Nah ini, wa hiya ahabbu ilaihi min al-fusuq wal ma'asi. Bid'ah ini sangat dicintai oleh syaitan daripada perbuatan kefasikan dan perbuatan kemaksiatan. Kenapa ini jamaah? Kalau berbuat kefasikan dan kemaksiatan, adakah orang yang sedang berzina dia mengatakan zina itu halal? Tidak ada. Tetapi mereka dikatakan oleh hawa nafsu. Kenapa? Lumayan lah, kerjanya enak, singkat, tidak capek-capek, hasilnya lumayan lagi. Ini ada kisah 2009 saya pernah ke Bekasi mengajar 1000 kali. Setelah itu dia lakukan apa yang dia suka. Dia sama manusia saya instan, enak. Kalau bisa pekerjaan yang mudah, hasilnya melimpah. Sama seperti prinsip ekonomi kapitalis. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Ini perbedaan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ajaran syariat baru, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali sehari semalam, apapun pekerjaannya sudah dia pasti akan masuk surga. Ya sudahlah, orang cerdas kalau jalan pintas. Orang cerdas jalan pintas. Makanya juga beberapa waktu ini kan juga lagi booming kan. Siapa yang puasa hari pertama bulan Rajab, maka pahalanya sama dengan sekian tahun. Kalau dia 2 hari sekian tahun, 3 hari sekian tahun. Kalau dia tidak mampu puasa pada bulan Rajab, maka cukup men-share, memberitahu kepada orang lain tentang keutamaan bulan ini, maka dia mendapat pahala sebanyak 80 tahun. Orang kita nggak usah ibadah, kembali setiap tahun sudah. Kita hidup 50 tahun, kali 8, sama kali 8 400 tahun. Cukup enggak? Umur kita cuma 50, tapi dapat pahala 400 tahun. Hanya men-share setiap tahun berita tersebut. Enak enggak? Kosong masjid takwa enggak ada, cuma iman. Dia yang azan, dia iqamah, dia imam, dia makmum, dia nutup itu, dia buka itu, dia gulung sajadah, dia lumrah sajadah, dia nyapu, dia kotorin sajadah dan tapaknya lewat sini. Kenapa yang lain cuma di rumah? Nunggu share saja. Share kata Pak 80 tahun pahala ibadah ya Allah. Luar biasa enaknya. Enggak besok. Jadi jangan tahu satu tinggal sendiri dari sini. Ini sama juga nanti bulan Ramadan nih akan banyak ada berita lagi. Siapa yang puasa sholat yang mulai pada malam pertama pahalanya sekian, malam kedua sekian, malam ketiga sekian.
sekalian, maka kalau nanti ada disebutkan bahwa alam apakah malam yang ke-14 atau yang ke-15, siapa yang sholat qiyamul lail pada malam yang ke-14 atau yang ke-15, maka Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Maka orang cerdas dari malam pertama sampai malam ke-13 atau 14, dari malam 15 atau 16 sampai ke malam yang ke-30, tidak usah sholat. Pilih saja malam itu. Adakah nikmat lebih daripada bebas dari api neraka? Kalau sudah terbebas dari api neraka, kemana kita? Surga. Surga. Jadi orang cerdas jangan capek. Makanya orang-orang pintar itu gajinya besar, kerjanya nggak capek. Hanya, kamu sana, ini coba pindahkan. Kirim sekian, kalau transfer sekian, cuma tanda tangan masuk 100 juta ke rekening. Orang yang tidak punya ilmu, banting pulang mengatur sana satu hari cuma 50.000. Ini satu orang kata lembur juga nanti kan, nggak cukup siang kerja, lembur lagi. Nah ini perbuatan mereka. Bahaya. Karena sangat dicintai oleh syaitan. Kenapa? Karena pelakunya tidak bisa kita minta untuk bertobat. Kenapa? Karena dia merasa itu perbuatan yang paling baik, sampai mati bahkan dipancung pun lehernya dia pertahankan. Kenapa? Dia merasa lebih baik amalannya. Sofian, antum tak boleh. Berarti ini siapa targetnya? Orang Islam tetapi tidak punya ilmu, sehingga dia lakukan semua amal, dia lakukan semua. Targetnya orang Islam yang tidak punya ilmu, maka mereka sangat mudah untuk terprovokasi membuat perbuatan-perbuatan tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dia sudah ada belajar, tahu dia tentang sunnah, ternyata masalah bid'ah ini nggak mempan. Apakah setan kejang-kejang, kemudian dia depresi, masuk rumah sakit alam setan kena? Enggak. Dia tidak pernah depresi dan tidak pernah putus asa dalam menyesatkan manusia. Dia akan turun, ulangi lagi dosisnya. Turun yang ketiga. Apa itu? Al-kabair, dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh, durhaka kepada orang tua. Ini dosa-dosa besar. Anak yang dilakar anwa'ihha, dengan segala jenis bentuknya. Wa huwa asyaddu hirsan ala ayyuqi'aha fiha, dan ini juga termasuk perbuatan yang sangat dicintai oleh syaitan agar manusia pasti terjerumus dalam itu. Kenapa kebanyakan itu kadar keimanan itu siapa? Orang-orang yang mungkin sudah punya ilmu sedikit, tetapi belum mumpuni, belum memadai untuk agar dia menjadi orang muslim yang baik. Maka dia bisa kemungkinan bisa terjerumus pada dosa-dosa yang besar. Kalau seandainya kita juga tahu itu perkara dosa besar dan syaitan juga tidak mampu untuk mempengaruhi kita, apakah dia juga akan melepas diri dari kita? Udahlah, saya nggak mau lagi, nggak mau dosa besar tidak masuk. Apakah kita ditinggalkan oleh syaitan? Enggak. Kita tidak ditinggalkan oleh syaitan untuk mengamalkan amal ibadah sesuai dengan syariat. Maka dia akan ulangi lagi dosisnya, turun kepada anak tangga yang keempat. Apa kira-kira? Yang tahu kita saja. Apa yang keempat, strategi setan yang keempat? Ya. Ria. Ini bagian daripadanya. As-sagha'ir, dosa-dosa hadiahnya untuk bagi yang mampu. As-sagha'ir, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau tidak mampu disesatkan dengan dosa-dosa besar, maka syaitan akan kurangi dosanya. Coba disajikan dosa-dosa kecil. Alah, ini enggak apa-apa kok, cuma sekali aja. Ini dosa kecil. Maka kata para ulama salafus dulu mengatakan manusia orang beriman itu melihat dosa kecilnya seperti dia sedang berjalan di bawah gunung. Begitu dia terpa di bawah gunung, dia takut gunung itu jatuh menimpa dirinya. Itu terhadap dosa kecil, terhadap dosa. Beda dari orang tidak beriman, dia merasa dosa kecilnya itu ibarat lalat yang hingga di pucuk hidungnya. Apa dia katakan? Hilang lalatnya. Ini dari orang beriman khawatir dia sedang berada di bawah gunung, di mana suatu ketika
gunung itu hancur, pecah, jatuh, menimpa dirinya dia mati. Tapi orang tidak beriman merasa dosa kecil itu ibarat lalat yang tinggal di hidungnya, kemudian dia kibasnya tangannya. Terbang lalatnya, apa? Dosa kecil nanti kita istighfar aja hilang. Jamaat faruh bamatan lakat sahibuha. Kalau seandainya dosa-dosa kecil ini berkumpul, maka kemungkinan akan membinasakan pelakunya. Kama Nabi ini juga menunjukkan maksudnya alaysa jibal min al-hasar, bukankah gunung yang menjulang tinggi dari kerikil-kerikil dan pasir yang kecil? Ada nggak gunung besar langsung dari terdiri dari batu yang besar sebesar gunung itu? Nggak ada. Kan terdiri dari batu, kerikil, pasir, tanah, diikat dengan akar-akar pohon. Sama seperti masjid ini, terdiri dari air, pasir, besi, batu bata, semen dan sebagainya. Sehingga bisa menjadi besar. Demikian juga dengan dosa-dosa kecil. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan dosa kecil, maka dia akan naik kepada dosa besar. Kalau kita sudah terbiasa bersuuzon kepada orang lain, maka jangan heran kalau dia suatu saat akan mencaci dan memaki, mengeluarkan kata yang kotor. Betul memang itu nggak bagus akalnya, nggak bagus akhlaknya. Curiga sama beliau. Ini sudah terbiasa dengan suuzon. Sudah lama saya curiga sama sekolah itu. Ternyata betul dia itu berdusta, penipu, pengkhianat, apa namanya itu. Barulah dunia